Welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Ini adalah cerita nomor 7 di kanal Sua Malam. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf karena minggu ini channel Sua Malam agak telat ngupload videonya. Ada beberapa hal yang harus gue selesaiin dulu. Di cerita kali ini sebenarnya cerita dari salah satu teman Sua Malam. Namanya Putra dan dia tinggal di Lombok. Kebetulan Putra ini juga salah satu kenalan dari adik gue yang udah pernah nyeritain 2 pengalaman pendakian dia di awal-awal seriesnya Sua Malam. Kalau untuk kalian yang belum dengerin kedua cerita itu, bisa ngeklik card yang di sini. Itu dua-duanya keren banget ceritanya. Pengalaman yang horor yang dia alami di pendakian 2 bukit yang berbeda. Emang sih untuk kita anak yang sering ngedaki itu pasti punya segudang cerita-cerita horor di jalur pendakian. Karena ya namanya hutan, gunung, pasti banyak banget hal-hal mistis yang terjadi di sana. Buat kalian-kalian mungkin yang mulai tertarik buat ngedaki, please kalau ngalamin sesuatu disimpan dan kalian bisa kontribusi di channel Sua Malam supaya kita semua para pecinta horor bisa dengerin juga nih cerita dari kalian. Oke, jadi kayak yang gue bilang tadi, ini cerita dari salah satu teman Sua Malam, namanya Putra. Kejadian ini itu terjadi pada saat dia melakukan pendakian di salah satu gunung yang terkenal di Indonesia, di Lombok, yaitu Gunung Rinjani. Gunung yang indah banget pemandangannya dan seru banget pastinya buat didaki. Tapi ya kita nggak mau denial juga, Gunung Rinjani itu punya banyak banget cerita-cerita mistis. Termasuk dulu gue pernah juga ngedaki Gunung Rinjani dan gue juga mengalami hal-hal mistis itu. Oke, jadi buat kalian-kalian yang anak pecinta alam yang di Lombok, gue yakin kalian pasti tahu banyak banget mitos tentang Gunung Rinjani. Salah satu yang dulu gue pernah dengar waktu gue masih jadi anggota Sispala, siswa pecinta alam, itu adalah bahwa Gunung Rinjani adalah tempat pembuangan. Gunung Rinjani itu adalah tempat pembuangan bukan sampah ya, tapi jin dan makhluk halus. Jadi kalau yang gue tahu, dulu tuh katanya kalau ada penunggu di satu tempat atau jin-jin yang suka mengganggu di sekolah, saat acara-acara biasanya kalau misalnya mau ada acara yang berkaitan dengan paskibra atau yang berkaitan dengan pecinta alam, biasanya kan mereka akan melakukan pembersihan dulu di sekolah itu, dan untuk jin-jin dan makhluk halus yang ditangkap itu katanya itu nantinya akan dibuang tuh atau dipindahkan ke Gunung Rinjani. Jadi Gunung Rinjani itu rame banget sama ya makhluk-makhluk halus seperti itulah. Gue yakin kalau kalian cari di Google atau di YouTube banyak banget cerita tentang Gunung Rinjani. Nah, ini adalah salah satu cerita yang menarik. Ceritanya nggak panjang, tapi apa ya, menurut gue ini greget sih. Greget banget. Untuk Putra, thank you banget udah berkontribusi. Dan ceritanya seperti ini. Jadi kejadiannya itu terjadi sekitar tahun 2016. Berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2016, pada saat itu Putra masih duduk di kelas 6 SD. Masih kelas 6 SD dia. Nah, jadi ceritanya Putra ini tinggalnya tuh di Lombok Tengah ya. Sedangkan Rinjani posisinya di Lombok Timur. Putra itu tinggal di Lombok Tengah dan waktu itu bulan Agustus. Dekat-dekat waktu 17-an lah. Jadi menjelang 17-an. Mungkin di awal-awal tanggal 10 atau belasan lah. Sebelum tanggal 17 pokoknya. Si Putra sendiri nggak ceritain detail sebenarnya pada saat itu apa sedang waktu liburan sekolah atau mungkin emang lagi liburan aja. Yang jelas waktu itu dia lagi ngumpul di rumah ibunya, ya di rumah dia, dan kebetulan lagi ada paman dan tantenya dia juga pada saat itu. Pada suatu hari itu mereka lagi ngobrol-ngobrol biasa aja, lagi nggak ada kerjaan. Ya kita anggap aja lah waktu itu masih masa liburan ya. Jadi nggak banyak aktivitas yang mereka lakukan. Tiba-tiba tercetus nih sebuah ide untuk ngabisin waktu liburan. Waktu itu mereka langsung kepikiran, gimana kalau kita ngedaki Rinjani? Kebetulan lagi ada si pamannya nih, si pamannya si Putra.
Nah, jadi si pamannya si Putra ini sepertinya udah sering ya ngedaki ke Rinjani, dan orangnya tuh bisa diandalin lah buat ngejaga gitu kan. Orangnya bertanggung jawab, dan plus dia itu bukan sensitif juga ya. Gue sih nggak tahu pamannya ini indigo apa enggak. Cuman yang jelas ngerti lah untuk hal-hal mistis. Jadi mereka ngerasa aman gitu. Ada rasa tenang yang membuat mereka oke lah, ini kalau ke Rinjani ada si paman ini. Bisalah, mau nggak nih ke Rinjani? Mereka nggak butuh waktu lama untuk berembuk pada saat itu, tiba-tiba langsung oke aja gitu. Oke, semua setuju. Jadi yang waktu itu setuju mau liburan ke Rinjani itu ada si Putra, ada kakaknya si Putra, ada ibunya si Putra mau ikut juga waktu itu, terus si pamannya sama istrinya nih. Jadi si paman sama tantenya dia berlima waktu itu. Kebetulan bapaknya si Putra lagi nggak di tempat, lagi keluar kota kalau nggak salah. Setujulah mereka untuk pergi ke Rinjani. Nah, karena mau ngejar momentum juga, itu kan dekat-dekat 17-an, berarti akan banyak anggota TNI, akan banyak anak-anak Sispala, dan pendaki-pendaki lain yang kemungkinan akan naik ke Rinjani juga. Biasanya kan mereka suka merayakan 17 Agustus di puncak tuh, kibarkan bendera. Jadi rame lah, pasti seru gitu naik ke Rinjani. Mereka dengan pertimbangan itu mereka nggak ngambil waktu lama gitu untuk rencana. Oke lah, ayo langsung hari ini juga kita langsung packing. Jadi hari itu mereka mencetuskan rencana itu, langsung packing hari itu juga. Mereka langsung keluar, beli logistik segala macem. Pokoknya bener-bener ngide langsung jalan gitu rencananya. Nggak diceritain sih waktu itu hari apa, yang jelas ya tanggal-tanggal belasan Agustus lah. Udah hari itu dari siang gitu kan sampai maghrib mereka udah siapin semua, udah packing. Kebetulan pamannya juga udah berpengalaman kan, jadi udah tau lah apa yang harus disiapin dan apa yang harus dilakuin. Logistik udah dibeli semua, mereka udah ready. Nah, dari Lombok Tengah itu akhirnya mereka berangkat menuju base camp di Sembalun itu di Lombok Timur. Mereka berangkat dari malam. Mungkin sekitar jam 8, jam 9 kali ya. Pokoknya mereka berangkat tuh malam dari Lombok Tengah. Nyampe di Sembalun itu udah tengah malam banget. Mungkin jam 12-an atau jam 1 gitu. Nyampe di base camp. Biasalah registrasi segala macam, terus siap-siap lagi. Akhirnya mereka mutusin untuk mulai jalan nih. Tengah malam tuh. Mungkin jam 1-an lah mereka mulai jalan ya kan. Bahkan udah lebih malam lagi, gue baru ingat. Lebih malam lagi, hampir ke subuh. Mungkin sekitar jam 3 ya. Mereka jalan jam 3-an atau jam setengah 4 gitu dari base camp, langsung cus lewat jalur, niatnya langsung ke pos 1 atau pos 2 untuk mereka langsung istirahat di sana gitu. Jalurnya ya mereka akan ngelewatin hutan dulu, baru ketemu pos 1, kemudian mereka akan nyampe di savana, ketemu pos 2, terus lanjut ke pos 3, pos 4, lalu ada namanya yang salah satu jalur yang paling susah itu setelah pos 4 namanya Bukit Penyesalan. Dari situ Pelawangan, baru mereka sampai puncak. Nah, nanti sampai puncak Rinjani itu kalau turun lagi itu ada Danau Segaranak tuh yang cantik banget. Nah, jalurnya seperti itu. Jadi kondisi tengah malam udah mau subuh, mereka jalan masuk ke hutan kan. Sebelum nyampe pos 1 nih, itu udah hutan ketutup lah pokoknya. Vegetasinya tuh benar-benar ketutup, hutan rindang gitu kan. Pada saat jalan itu posisinya formasinya jadi paling depan itu pamannya pastinya karena udah berpengalaman kan dan bisa ngejagain sekaligus jadi leader. Pamannya itu paling depan, nomor 2 itu tantenya, nomor 3 itu si Putra. Nah, di belakangnya si Putra itu ada kakaknya, paling belakang sebagai sweeper itu ibunya. Jadi posisinya begitu mereka satu baris jalan-jalan. Masih positif vibes-nya, situasinya juga masih oke. Cuman memang pada saat itu di jalur pendakian kebetulan lagi nggak ada pendaki yang lain. Karena kemungkinan kan udah pada di atas semua atau bahkan belum jalan. Soalnya mereka jalannya tengah malam gitu kan, dengan satu alasan yang gue juga nggak tahu apa gitu. Yang jelas mereka jalannya tengah malam jadi sepi. Bener-bener itu cuma mereka doang di jalur. Gelap banget kan, karena lagi ada di vegetasi tertutup. Di tengah perjalanan itu lagi jalan berlima di dalam hutan yang vegetasinya ketutup, gelap banget, gak ada pendaki lain. Itu memecah keheningan dari belakang. Suara ibunya
si Putra sebagai sweeper tuh paling belakang tiba-tiba kedengeran. Ibunya teriak histeris banget. Dan saat semuanya balik ke belakang, itu posisi ibunya udah jongkok. Itu dia teriak histeris kayak orang yang bener-bener ketakutan banget. Dia sampai nangis-nangis di situ. Terus dia teriak, ngomong gitu, jangan ganggu anak saya, jangan ganggu anak saya, jangan ganggu Putra, jangan ganggu abangnya. Dia teriak berulang-ulang, dia ngomong kayak gitu. Semua kan jadi bingung. Si Putra juga ngelihat ibunya seperti itu, apalagi teriakin nama dia ikut panik juga kan, ibu kenapa gitu. Abangnya juga seperti itu. Pamannya sebagai leader pun balik kan, ditenangin, udah tenang. Terus di situ sebenarnya yang lain nggak ada ngelihat apa-apa gitu. Si Putra juga bingung, si ibu kenapa ketakutan kayak gini gitu. Akhirnya ditenangin sama pamannya. Oke, sekarang kita break aja dulu di sini. Akhirnya mereka break istirahat, tunggu sampai ibunya tenang. Setelah ibunya udah tenang, udah dikasih minum segala macam, udah kita bisa lanjut jalan lagi, bisa, oke bisa. Oke, akhirnya mereka lanjut jalan lagi, sampailah mereka di pos 1. Nah, di pos 1 tuh mereka istirahat, mereka buka tenda segala macam, mereka nunggu tuh sampai pagi. Gak ada apapun yang terjadi di sana dan memang belum diceritain apa-apa juga gitu. Ya sedikit banyak mungkin mereka juga ngerti juga kalau ada hal-hal aneh yang mereka alamin jangan langsung diceritain di saat itu ya kan. Kita semua udah tahu lah etika seperti itu. Akhirnya keesokan harinya mereka mutusin untuk lanjut jalan. Nah, dari pos 1 mereka lanjut jalan, ngelewatin savana, langsung tembus ke pos 2, langsung tembus pos 3, pos 4, ngelewatin jalur Bukit Penyesalan sampai di Pelawangan. Tujuan akhir mereka itu adalah di Pelawangan, karena di situ juga itu adalah campground terakhir sebelum summit ya, sebelum sampai puncak. Jadi akan banyak camper-camper, hiker-hiker yang ada di situ gitu, rame lah. Nah, rencana mereka memang menghabiskan liburan di sana selama 3 hari. Nah, jadi dari hari kedua yang mereka di pos 1 itu, mereka jalan langsung tembus tuh sampai Pelawangan. Mereka nggak ada berhenti-berhenti, nggak ada break, dan alhamdulillahnya pada saat itu nggak ada gangguan yang aneh lah gitu, nggak ada hal-hal mistis yang terjadi. Cuman satu-satunya hal yang terjadi itu yang ibunya teriak histeris, itu pun nggak tahu kenapa teriaknya. Kayaknya ada yang jualan. Oke. Jadi sampai di Pelawangan itu mereka biasa buka kemah ya kan, seru-seruan. Seperti hal yang pada umumnya kita lakuin lah kalau kita camping gitu kan, buat api unggun, ngobrol, nyanyi, biasalah. Mereka bener-bener have fun di situ selama 2 harian ya, 2 hari 3 hari lah gitu. Pada saat itu mereka nggak summit ya. Saat itu mereka nggak summit. Yang summit itu cuman si pamannya aja sama tantenya. Nah, di situ kan adem ayem ya. Mereka benar-benar ngehabisin waktu di Pelawangan. Cuman suatu malam, di malam terakhirnya kalau nggak salah, malam terakhir mereka di situ, ada satu hal yang terjadi di situ. Malam itu lagi hening-heningnya, sekitar jam-jam tengah malam lah, di saat semua orang juga udah mulai tenang, udah nggak riuh lagi, udah nggak berisik-berisik lagi gitu, udah siap-siap tidur lah gitu. Tiba-tiba istrinya si paman ini, tantenya si Putra, tiba-tiba dia teriak histeris, teriak, nangis-nangis, ketawa-ketawa nggak jelas. Dan iya, seperti yang kalian duga, si tantenya ini kesurupan. Di situ tantenya kesurupan, semua udah mulai panik kan. Aduh, gimana nih gitu, di Pelawangan lagi kan, jauh gitulah dari bantuan orang-orang, walaupun memang di situ ada pendaki-pendaki lain, cuman kan jaraknya jauh-jauh gitu. Pelawangan tuh kan gede gitu, luas, jaraknya tuh jauh-jauh. Artinya mereka harus nyelesain masalah itu sendiri. Untungnya pada saat itu memang si pamannya ini mengerti lah tentang hal-hal mistis. Jadi ditenangin sama si pamannya, berusaha diobatin lah secara spiritual. Akhirnya alhamdulillahnya setelah beberapa menit si tantenya ini sembuh gitu. Udah siuman, udah sadar dari kerasukannya. Jin yang masuk ke badannya udah dicabut lah, ibaratnya udah diusir, udah pergi. Akhirnya pada nanyain kan, tante kenapa gitu. Tantenya ini masih dalam keadaan shock, masih ketakutan lah gitu, ketakutan banget mukanya dia.
Akhirnya si tantenya cerita, tadi saya mau dijemput. Hah, mau dijemput gimana? Mau dijemput sama siapa? Iya, tadi rame banget yang datang. Ada banyak orang datang ngampirin tenda mereka dan itu rame banget katanya. Nggak tahu, mungkin ada puluhan, bahkan mungkin nyampe ratusan ya. Intinya rame banget. Dan itu ada penari, lagi nari situ banyak, dan banyak pasukan berkuda gitu. Itu kan nggak make sense gitu. Ada puluhan, bahkan mungkin ratusan orang yang tiba-tiba ngampirin mereka. Ada yang nari-nari, ada yang naik kuda bahkan di Pelawangan gitu, di puncak Rinjani. Nggak mungkin, itu udah pasti itu bukan manusia gitu. Ditambah lagi kan mereka di situ bukan satu-satunya pendaki, ada pendaki-pendaki lain yang walaupun jaraknya nggak deket-deket, tapi kalau ada kerumunan sebanyak itu, apalagi sampai ada yang naik kuda, nggak mungkin mereka nggak notice. Tapi di situ ya emang nggak ada apa-apa. Si putra, abangnya, pamannya, sama si ibunya itu nggak ngelihat apa-apa pada saat itu. Menurut pengakuan tantenya, mereka semua datang rame-rame mau ngejemput saya, mau bawa saya pergi. Itu mistis banget. Cuman ya untungnya si pamannya juga mengerti hal-hal seperti itu. Wallahu alam ya, gua nggak tahu pada saat itu sebenarnya pamannya ngelihat juga apa enggak didatengin sama pasukan jin seperti itu. Yang jelas pamannya berhasil untuk ngusir mereka gitu. Akhirnya karena terjadi hal seperti itu, mereka mutusin untuk udahlah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita nggak usah nginep lebih lama lagi, udah puas lah ya, kita have fun gitu, udah kelamaan juga, kita pulang aja gitu. Mereka sempat bingung juga sih, kita mau pulang atau kita lanjut lagi nih 1-2 hari gitu kan, karena masih ramai juga orang di sana dan gangguannya juga udah nggak ada. Kalau gue sih di posisi itu gue pasti cabut gitu, pasti pulang. Cuman akhirnya dengan pertimbangan segala macam dan mungkin masukan dari pamannya si putra juga yang concern, takut ada hal-hal mistis yang terjadi lagi, akhirnya mereka putusin, udah kita pulang. Setelah mereka putusin pulang, sempat juga mereka bingung nentuin kapan waktu mereka pulang. Tapi ujung-ujungnya dengan satu alasan, mereka malah mutusin untuk turun malam pada saat itu. Jadi mereka udah kemas-kemas sisa logistik, terus tenda udah ditutup segala macam. Terus mereka kayak udahlah malam ini langsung turun gitu. Udah, mereka langsung memutuskan untuk turun. Turunlah mereka dengan formasi yang sama. Di malam ketiga berarti, malam keempat sorry, di malam keempat mereka mutusin untuk turun dari Pelawangan tengah malam, dan formasi yang mereka pakai masih formasi yang sama, formasi seperti yang saat mereka mendaki di awal 4 hari yang lalu gitu. Saat mereka turun, nggak ada hal aneh yang terjadi sebenarnya. Mereka turun ngelewatin pos 3, lewatin pos 2 gitu. Sampai mereka tuh ngelewatin nggak berapa jauh dari pos 2, itu tuh kayak ada padang savana gitu, kayak ada lapangan gitulah antara pos 2 dan pos 1. Itu pamannya ngomong tiba-tiba, kalian jalan duluan lah, turun ke base camp. Saya di sini dulu aja. Besok saya lanjut, saya mau balik ke sini juga gitu. Soalnya ini kaki saya juga sakit, keseleo. Jadi si pamannya ini kakinya keseleo, mungkin karena habis summit kemarin kan. Jadi dia nggak mau paksain juga. Tapi sepertinya kayak ada alasan lain gitu juga kenapa dia nggak mau turun. Dia cuma bilang, kalian turun duluan aja, nanti saya masih harus balik lagi gitu. Besok kita ketemu di base camp. Mereka juga nggak mau debatin waktu itu, udah di tengah jalan juga kan gitu. Oh ya udahlah, oke. Akhirnya semuanya bongkar tas lagi, logistik semua disatuin di satu tas, dikasih ke pamannya. Karena kan dia masih mau tinggal sendirian di situ. Berjalanlah ini berempat. Jadi si tantenya, si putra, abangnya, sama ibunya jalan ngelanjutin, lewatin savana, masuk ke pos 1, turun, masuk ke hutan. Mereka udah sampai di hutan nih. Perjalanan dari tempat mereka tinggalin pamannya itu di savana itu sampai ke tempat mereka saat itu di hutan itu adalah sekitar 2 jam perjalanan. Tiba-tiba
si Putra ngelihat ke belakang kan, dengan mungkin dia ngedengar sesuatu dari belakang. Dia ngelihat ke belakang, ternyata di situ udah ada pamannya. Udah ada pamannya di posisi paling belakang sebagai sweeper jadinya. Itu si Putra kaget kan, loh. Akhirnya mereka berhenti, formasinya berhenti, mereka tanya, loh, paman, ngapain di sini gitu kan? Tadinya kan tinggal di savana gitu. Terus pamannya cuma bilang, udah nggak apa-apa, udah kita lanjut aja yuk. Langsung kita rame-rame turun ke base camp. Udahlah mereka turun ke base camp. Akhirnya mereka sampai di base camp, mereka istirahat. Barulah di situ si pamannya ini cerita. Ditanya kan, pasti mereka pada penasaran gitu, kenapa tadi minta ditinggalin sendiri, terus kok tiba-tiba udah muncul lagi gitu. Akhirnya si pamannya cerita. Nah, dari sudut pandang pamannya, ternyata perjalanan mereka menuju Renjani, liburan di sana sampai pulang, itu nggak semulus apa yang dialamin sama Putra dan yang lainnya. Ada sedikit perbedaan pengalaman yang dilihat dari sudut pandang pamannya. Di hari pertama saat mereka mendaki, saat berada di dalam hutan vegetasi tertutup sebelum nyampe pos 1, di situ kan ibunya histeris. Ibunya teriak. Ternyata di situ ibunya ngelihat sesuatu. Di saat mereka lagi dalam formasi satu baris, lagi jalan, ibunya ngelihat dari kiri ada satu bayangan besar, hitam, berbulu, yang mungkin pengetahuan kita secara umum akan langsung menamai itu ya makhluk genderuwo lah ya. Makhluk kayak monster gitu, hitam gede. Itu dari sebelah kiri tiba-tiba muncul. Dan dia ngelompatin. Bukan ngelompatin lebih tepatnya, karena makhluknya tuh besar gitu. Kalau dari bahasa yang disampaikan sama Putra sih, itu lebih kayak ngelangkahin. Jadi barisan mereka berlima, ini 1, 2, 3, 4, 5, itu dari sebelah kiri dilangkahin gitu. Tek gitu, dilangkahin gitu. Pas di atasnya si Putra. Jadi kebayangkan itu gedenya segimana, dia bisa ngelangkahin Putra gitu, dilangkahin pak gitu. Ngelangkahin Putra sama abangnya yang di belakang. Itu jelas banget dilihat sama ibunya, makanya ibunya langsung ketakutan banget, langsung duduk. Ada makhluk segede dan seseram itu ngelangkahin anaknya dia. Dia takut makhluk ini karena serem banget. Dia takut makhluk ini bakal ngapa-ngapain si Putra, bakal ngapa-ngapain abangnya si Putra. Jadi ibunya ketakutan, dia juga sambil tutup mata, sambil ngejerit. Mungkin itu adalah pertama kalinya ibunya ngelihat makhluk seperti itu di tengah hutan yang gelap pula dan gak ada orang lain kecuali mereka. Nah, pada saat itu si pamannya tuh juga melihat hal yang sama. Jadi si pamannya tuh tahu ada makhluk itu, dan akhirnya dia ngelewatin aja kan. Pamannya sebagai leader dia udah ngeliat duluan gitu, ada makhluk itu. Begitu lewat, tiba-tiba ya udah dilompatin aja gitu. Cuman pamannya nggak mau ambil pusing, nggak mau sampai semuanya ikutan panik juga. Ya, akhirnya mereka lanjutin perjalanan, dan pada saat mereka udah di Pelawangan, pamannya juga sebenarnya ngelihat juga itu ada banyak banget pasukan yang datang mau ngejemput istrinya, mau diambil lah ke dimensi lain. Makanya dia sekuat tenaga, semua dilakukan lah, pengetahuan yang dia punya tuh dikeluarkan gimana caranya supaya hal itu nggak terjadi. Dari situ kan akhirnya mereka mutusin untuk balik. Nah, si pamannya itu udah ngerasain gitu kan, udah ada feeling kayaknya perjalanan kita selama ini tuh nggak aman dengan semua gangguan-gangguan seperti ini. Nah, pada saat mereka ngelewatin savana, itu akhirnya dia mutusin sendiri. Kayaknya gue harus tinggal dulu deh, untuk ngehindarin ada hal-hal lain yang ngikutin gitu, supaya mereka safe dulu. Dan kalau memang misalnya ada yang ngikutin, dia bisa ngelakuin sesuatu supaya nggak ngikutin mereka sampai pulang ke Lombok Tengah gitu. Ada satu hal menarik yang terjadi sama pamannya pada saat dia ada di padang savana. Jadi dia posisinya emang kakinya lagi keselio juga, jadi dia emang sekalian mau istirahat juga di situ. Dia lagi istirahat gitu kan, turunin carrier, lagi duduk lah gitu sendirian, gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada satu pendaki lain nyamperin dia. Nah, sepertinya pendaki ini sempat ngeliat si pamannya ini misah sama rombongannya dia gitu. Jadi rombongannya dia udah jalan duluan, dia ditinggal di situ sendiri. Disapalah sama si pendaki ini, "Mas," gitu. "Oh iya, Mas, itu kok nggak nemenin keluarganya, nggak nemenin rombongannya buat turun gitu."
Terus si pamannya bilang, oh iya, ini kaki saya lagi keseleo, saya mau istirahat dulu. Paling ntar pagi baru saya lanjutin gitu, besok baru saya lanjutin jalan turun, biar mereka turun duluan gitu. Oh iya, aman tapi Mas ya, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Biasa aja, orangnya baik gitu. Cuman yang dinotis sama pamannya, ini orang kok pucet banget ya mukanya, apa dia kecapean gitu kan. Dia kok sendirian gitu, apa dia kayak gue juga cedera atau apa gitu. Concern lah, nggak ada hal aneh yang dia pikirin pada saat itu. Terus si orang ini, si pendaki satunya ini nanya, Mas dari mana tinggalnya gitu. Kayaknya dia ikut istirahat di situ juga kan, akhirnya ngobrol-ngobrol. Mas dari mana tinggalnya? Si pamannya Putra jawab kan, oh saya dari Lombok Tengah Mas gitu. Dari Lombok Tengah, kebetulan lagi liburan sama keluarga kesini ngedaki. Karena bersikap ramah juga kan, ditanya balik lah. Kalau Masnya sendiri dari mana? Sendirian aja gitu. Masnya tinggal di mana? Si orang ini, si pendaki ini cuma senyum aja. Terus dia jawab, oh enggak Mas, Saya mati di sini. saya mati di sini katanya. Di situ pamannya langsung merinding, langsung kayak, wah gak bener nih. Karena yang dia hadapin tuh bener-bener kayak orang biasa, bajunya pun baju biasa, baju pendaki, cuman mukanya pucat banget. Dan dia bilang, saya meninggal di sini. Di situ si pamannya udah langsung takut ada hal aneh lagi yang kejadian. Akhirnya dia langsung beres-beres lagi. Dia nggak hirauin itu orang di situ. Orang itu masih ada, masih senyum. Dia nggak hirauin, dia langsung ambil carrier-nya, dipakai lagi gitu kan, semua logistik yang mungkin udah dia keluarin tadi, minuman segala macam dimasukin lagi. Dia langsung lari sekencang-kencang ke bawah sampai akhirnya dia bisa nyusulin mereka setelah pos 1 itu di hutan. Dia benar-benar kabur di situ, ketemu udah langsung ikut barisan lagi sebagai sweeper di belakang. Dan anehnya nggak ada yang sadar waktu itu ya, mungkin karena fokus banget juga. Itu pamannya bilang itu benar-benar real banget ketemu sama orang itu, dan kita ngehindarin aja lah hal-hal aneh terjadi lagi. Kita tahu sendiri Rinjani ini ramenya kayak gimana. Entah ada hal salah apa yang mereka lakukan saat itu sampai akhirnya mereka dihantuin sebegitunya saat naik Rinjani. Padahal niat mereka cuman benar-benar mau have fun aja gitu di Rinjani. Ya itu jadi hal unik yang pasti bisa banget untuk dikenang dan dibawa ceritanya. Ada motor lagi lewat. Ini gue lagi shoot nggak malam banget, sekitar jam 8 lah. Jadi masih rame yang lalu lalang. Sorry banget kalau masih ada suara motor berseliweran di belakang. Anyway, gitu ceritanya. Ceritanya sih nggak berat-berat banget. Cuman menurut gue ini epic aja gitu. Emang serem ya kalau misalnya kita ketemu sama satu sosok yang ngeri banget. Tapi menurut gue lebih serem lagi, lebih deg gitu kalau misalnya kita nggak sadar lawan interaksi kita tuh sebenarnya bukan manusia. Karena ada juga beberapa cerita dari orang-orang yang gue kenal, termasuk gue sendiri juga, di mana kita tuh nggak sadar kalau orang yang kita ajak ngomong, orang yang kita ajak interaksi itu ternyata bukan manusia. Dan for some reason itu lebih creepy ketimbang benar-benar tahu dan ngelihat sosok makhluk halus di depan kita. So buat Putra, thank you banget udah nge-share cerita ini. Cerita ringan tapi lumayan creepy, lumayan oke untuk nemenin malam kita. Gue nggak kebayang sih apa yang dirasain sama tantenya pada saat itu ngelihat rombongan yang banyak banget mau ngejemput dia. Itu serem banget pastinya. Dan sekali lagi gue mau nyampein terima kasih buat kalian-kalian yang sama kayak Putra, punya cerita-cerita mistis yang real, yang kalian sendiri alamin. Kalian bisa ceritain detailnya, kalian masih ingat waktunya. Kalian bisa berkontribusi di channel ini. Kalian boleh cek kolom deskripsi gimana cara kontribusinya. Kalian bisa follow Instagram @suamalam.horror. Di situ gue juga akan ngasih informasi saat gua mau upload, dan mungkin kalau ada informasi-informasi yang lain. Thank you banget untuk kalian yang selalu dengerin cerita-cerita dari channel Suamalam, apalagi yang udah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe,
konsiderasikanlah buat subscribe karena gue akan terus mencoba untuk secara rutin upload minimal satu cerita per minggu. Dan untuk saat ini gue masih ada beberapa cadangan cerita untuk di episode-episode selanjutnya, jadi nggak bakal kekurangan cerita kita. Thank you buat yang udah kontribusi juga, yang ngebuat stok cerita semua malam nggak habis-habis. Anyway, I think that is for now, and see you in the next video.